Pimpin doa. Silakan duduk kembali. Aditya, silakan dipimpin doanya. Duduk, siap. Hormat, jaga, menjaga, atau langsung belajar. Hari ini kita belajar tentang infak dan sedekah. Jadi sebelum Ibu menjelaskan materi tentang infak, kamu harus tahu dulu apa tujuan pelajaran kita hari ini. Pertama, peserta didik mampu berinfak dengan secara benar. Yang kedua, peserta didik bisa mengenali apa-apa saja jenis-jenis infak dan apa-apa saja macam hukum berinfaknya. Jadi ada 3 yang akan kamu pelajari nanti mengenai infak. Nah, selanjutnya sebelum Ibu melanjutkan, siapa yang tahu dulu apa itu infak? Lalu kita belajar tentang apa? Zakat. Nah, zakat fitrah dan zakat. Siapa yang masih ingat apa yang maksud dengan zakat? Nah, apa yang maksud dengan zakat? Apa? Bersih atau berkembang. Nah, bagus, Dafa. Suci, bersih atau berkembang berarti secara bahasa. Jadi hari ini masuk tentang infak. Siapa yang bisa menjelaskan atau siapa yang membaca tadi malam di rumah apa itu infak, Naila? Memberikan sebagian harta kita. Sebagian harta yang dikeluarkan atau dari badan usaha. Infak itu berasal dari bahasa yang artinya nafkah atau membelanjakan atau nafkah. Jadi infak itu nafkah ya. Nah, jadi manusia, kita kan harus saling membantu. Kita bantu seadanya aja, Bu. Betul, ada masalah. Kalau kita membantu mereka, lantas tidak membuat kita jadi miskin kok. Justru nanti Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menggantinya dengan berlipat-lipat dengan cara yang kita juga. Lihat kondisi mereka yang semua membutuhkan uluran tangan kita. Mereka kehilangan keluarga, kehilangan rumah, kehilangan harta benda dan masih banyak lagi.
betul. Dalam Islam itu yang dinilai bukan soal banyaknya kita kasih, tapi soal ikhlas tidaknya kita. Yang kita kasih berharga buat kita atau tidak. Bisa jadi yang nominalnya lebih sedikit, pahalanya lebih besar, karena yang dia sudah lakukan memang sudah sangat berharga baginya. Sebaliknya, yang besar nominalnya bisa jadi pahalanya lebih sedikit, karena yang dia sedekahkan itu kecil baginya. Oh begitu ya Pak Ustadz. Dengar kamu Cing. Bilang tadi, video yang di depan tadi, nah, apa yang bisa kamu ambil kesimpulannya? Nah, apa? Apa yang bisa kamu ambil dari video yang di depan tadi? Jika kita memberikan infak dengan ikhlas, maka Allah akan melipat gandakan rezeki kita. Bagus, dapat. Ada lagi? Siapa lagi yang mau menambahkan? Boleh kita wajib ikhlas. Infak itu kata kuncinya adalah ikhlas ya. Infak kata kuncinya apa? Kata kuncinya adalah ikhlas. Kuncinya adalah ikhlas. Nah, jadi dapat kita simpulkan dari video di depan tadi ya. Sekarang silakan kamu lihat ke depan, ada materi akan Ibu jelaskan. Nah, semuanya coba lihat ke depan ya. Di sini ada materi tentang infak ya. Infak, hukum infak tadi sudah kita Ibu jelaskan bahwasanya infak secara bahasa artinya adalah infak itu berasal dari bahasa Arab yang artinya nafkah atau nafkah. Sementara secara arti luas yaitu mencakup zakat dan pemberian sukarela yang dianjurkan. Berarti infak itu hampir sama dengan sedekah tapi dianjurkan ya. Keduanya adalah ibadah sosial untuk membantu sesama Islam, tidak hanya mengatur perkara spiritual. Spiritual itu berarti hablum minallah, hubungan kita dengan Allah. Apa contohnya hubungan kita dengan Allah? Seperti sholat, berpuasa, berzakat, berinfak, itu adalah hablum minallah. Kalau hablum minannas apa? Hubungan kita sesama manusia. Nah, apa contohnya? Seperti kita memberikan infak, bersedekah. Nah, itu ada hablum minallahnya, ada hablum minannas. Jadi, hubungan antar jadi bisa dilihat bahwasannya sedekah infak itu dalam agama Islam menurut bahasa tadi, ini nampak kan? Berarti membelanjakan atau menafkahkan itu secara bahasa. Sementara secara istilah adalah menafkahkan atau membelanjakan sebagian harta yang dimiliki di jalan yang diridhoi oleh Allah. Jadi itu yang dimaksud dengan infak. Apa dasar hukumnya? Terdapat di dalam Quran surat Ali Imran ayat 92. Bismillahirrahmanirrahim. Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun wa ma tunfiqu min syai'in fa innallaha bihi alim. Sadaqallahul azim. Mbak Adit, bacakan artinya. Terjemahannya, kamu tidak akan memperoleh kebajikan sebelum kamu menginfakkan sebagian harta yang kamu cintai, dan apapun yang kamu infakkan tentang hal itu sungguh Allah Maha mengetahui. Jadi dari arti surat yang dibacakan oleh Talita tadi, bahwasanya dalam kita berinfak Allah telah menjanjikan kebaikan di dalamnya. Jadi kalau kita berinfak, jangan kita ketika memberikan kepada orang lain kita menganggap
Kalau saya berinfak, kita belanjanya 10.000 contohnya ya. Kita infakkan 3.000, berapa sisanya? Nah, sisanya 7.000. Apakah hukum infak dan jenis-jenisnya ya? Hukum memberikan infak, Allah menganjurkan agar kita berikan kepada orang lain merupakan sesuatu yang baik. Nah, jadi disinilah kebaikan dan kualitas iman seseorang dinilai. Jadi ketika kita memberikan, disitulah orang nilai. Berarti kalau kamu atau contohnya si Badu suka berinfak kepada si Namira misalnya ya. Jadi si Badu ini sudah dikenal dengan kebaikannya. Apa kebaikannya? Karena sudah mau menginfakkan sebagian hartanya kepada orang lain. Padahal si Badu cuma memberikan uang belanjanya 5.000. Nah, sisa uang belanjanya 5.000 lagi. Sementara dari yang 5.000 tadi dibelanjakan pula 3.000, ditabung 2.000. Jangan, kalau kita sudah menerapkan berinfak di dunia, berarti nanti di akhirat kita sudah menabung. Itu infak itu adalah tabungan akhirat. Kita alhamdulillah di sekolah kita setiap Jumat sudah dibiasakan kamu berinfak. Semoga nanti jadi ladang amal di akhirat. Nanti dicatat sama malaikat apa yang dicatat amal kebaikan? Siapa? Siapa Aska? Malaikat Rohim dicatatnya. Misalnya infaknya Zahir. Dicatatnya tuh infaknya Dafa, infaknya Talita, semua kamu dilihat catatan. Jadi bagi siapa yang tidak pernah berinfak di dunia, maka catatannya 0. Saldonya nanti seperti saldo di dunia ya. Nanti dia kira dilihat pula saldo tabungan kita. Oh, ternyata saldo tabungan si Dido kosong. Kenapa kosong? Karena Dido tidak mau berinfak. Jangan pula kita macam. Yang pertama infaknya wajib. Apa itu wajib? Hukumnya wajib membayar zakat, membayar mahar pengantin, menafkahi istri yang talak dan masih dalam waktu iddah. Apa itu maksudnya? Misalnya uangnya keluar kita berzakat, membayarkan zakat fitrah, atau bagi ayah kita atau laki-laki yang sudah dewasa yang sudah memiliki pasangan, maka dia wajib mengeluarkan nafkah anak, nafkah istri ya. Itu juga wajib hukumnya. Yang kedua dinilai sebagai sunnah. Apa itu sunnah? Sunnah itu artinya apabila dibayarkan mendapat pahala, ketika tidak dibayarkan tidak dapat apa-apa. Itu dimaksud dengan sunnah. Hukum apa contohnya? Misalnya infak di perjuangan Allah. Orang berinfak misalnya orang pergi perang, kita infakkan sebagian harta, separuh harta, seperempat dari harta kita. Itu sudah termasuk infak yang sunnah. Yang kedua apa? Infak untuk kepentingan umum. Misalnya datanglah panitia masjid, kami dari panitia masjid mau untuk menolong musibah. Contohnya di negeri menjauh. Sekarang kan ada terjadinya longsor. Kita berikan, kalau mau memberikan baju, jangan bajunya yang diberikan baju yang sudah cempang capit. Tapi kalau bisa, kalau baju kebanyakan orang malas menerimanya. Kenapa? Kadang baju itu dianggap bagi orang lain yang menerimanya dianggap barang bekas. Apa yang lebih bermanfaat ketika orang dapat musibah? Uang atau sembako boleh. Jangan dulu. Apa yang dianggap mubah? Apa itu mubah? Mubah itu apabila dikerjakan mendapat dosa, apabila ditinggalkan mendapat pahala. Kalau infak apa contohnya? Kita memberikan hadiah, hibah. Tahu anak ibu apa itu hadiah? Misalnya kita kerjakan mendapat dosa, apabila kita kerjakan mendapat pahala. Apa contohnya ketika berinfak? Kita berinfak bukan karena Allah. Apa maksudnya infak bukan karena Allah? Berinfak ingin dinilai oleh orang lain terpuji.
Wah, betul. Kalau itu haram hukumnya ya. Nah, dari hukum-hukum infak tadi ada yang mau bertanya? Atau ada yang mau mengulangi kembali? Sekarang ibu tanya, berapa macam hukum infak tadi Aska? Sunnah, mubah, haram. Nah, jadi itu 4 hukumnya. Sekarang kita masuk rukun infak. Sesuatu yang wajib harus ada di dalam ketentuannya ya. Yang pertama, pemberi infak disebut dengan munfik. Munfik, orang yang berinfak itu disebut dengan munfik. Yang kedua, penerima infak disebut munfik lahul. Nah, pemberi munfik, penerima munfik lahul. Yang ketiga, barang yang diinfakkan. Harus ada barang yang diinfakkan. Yang keempat, penyerahan disebut dengan ijab qabul. Jadi saya infakkan uang segitu kepada tante. Misalnya ibu berinfak ke tante. Ibu berinfak ke tante 50.000. Nah, harus ada ijabnya ya. Ijab itu harus ada ucapan. Dan lanjut yang ketiga, syarat yang pertama, orang yang memiliki harta berlebih. Dua, ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, tidak menyebut-nyebut infak yang telah diberikan. Nah, misalnya si Doni berinfak kepada si Dodi. Apa kata si Doni? Dikatakanlah di masyarakat. Yang keempat, tidak menyakiti orang yang menerima. Tadi bahas mengenai infak dan sedekah. Hari ini kita lanjutkan ya tentang membahas LKPD infak. Berarti bisa dibuat 3 kelompok. Nah, silakan duduk per kelompok. Ya, jadi pada kelompok akan dikerjakan yang ini saja ya. Yang telah Ibu jelaskan tadi ya. Tuliskan materi yang ada sekarang. Yang satu lagi nggak usah. Nah, silakan kelompok 3 menampilkan hasil kerja kelompoknya. Ya, kelompok lain mendengarkan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan menghasilkan hasil diskusi kerja kelompok kami. Infak artinya nafkah. Infak tidak memiliki ketentuan seperti zakat dan tidak ada nisab dan kapan dikeluarkannya infak. Hukum infak ada 4. 1. Wajib. 2. Sunnah. 3. Mubah. 4. Haram. Infak sangat diperintahkan Allah. Infak tidak harus diberikan kepada mustahik tertentu. Dalil infak ada di dalam surat Ali Imran ayat 92. Ayat tersebut menjelaskan bahwa berinfak adalah amalan yang sangat istimewa. Orang yang gemar berinfak juga akan memperoleh doa oleh makhluk Allah yang paling taat, yaitu malaikat. Nah, kita berikan tepuk tangan kepada kelompok 3 dan kepada kelompoknya. Silakan kelompok 2 menanggapi atau memberikan komentar kepada kelompok 3. Saya perwakilan dari kelompok 2 akan menyampaikan tanggapan kepada kelompok 3, yaitu sudah cukup bagus. Nah, bagi umpan baliknya. Terima kasih kepada kelompok 2 yang sudah memberi tanggapan untuk kelompok kami. Nah, lanjut kelompok 1. Saya perwakilan Kelompok 1 memberikan tanggapan. Saya perwakilan dari kelompok 1 akan memberikan tanggapan bahwa hasil diskusi kelompok
tanggapannya. Dan terima kasih kelompok 3, silakan kembali ke tempat duduknya. Dan silakan kelompok yang kedua, siapa? Assalamualaikum wabarakatuh. Kami dari kelompok menyampaikan diskusi kami. Infak berasal dari kata nafkah yang artinya nafkah. Hukum infak ada 4, yaitu wajib, sunnah, mubah, dan haram. Infak adalah perbuatan yang mulia. Allah memerintahkan yang banyak untuk selalu berinfak, yang terdapat pada surat Al-Imran ayat 92. Orang yang gemar berinfak juga akan memperoleh doa dari makhluk Allah yang paling taat, yaitu malaikat. Kita berinfak dengan sesuatu yang masih kita harapkan, dan jangan berinfak dengan sesuatu yang kita sudah tidak mengharapkannya. Dan terima kasih kelompok 1. Silakan kelompok lain memberikan tanggapan. Saya perwakilan dari kelompok 2, kami memberikan tanggapan kepada kelompok 1. Baik. Terima kasih kepada kelompok 2 yang telah memberikan tanggapan terhadap kelompok kami. Nah, lanjut kelompok 3. Saya perwakilan dari kelompok 3 akan memberi tanggapan untuk kelompok 1. Cukup bagus. Terima kasih kepada kelompok 3 yang telah memberi tanggapan kepada kelompok kami. Ditutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan kita berikan tepuk tangan kepada semua kelompok. Jadi dari hasil kerja kelompok tadi dapat disimpulkan sedikit ya mengenai bahwasanya infak itu tidak ada takaran atau ketentuan yang pasti ya. Infak itu boleh seikhlasnya. Yang kedua, hukum infak tadi ada 4. Yang pertama wajib, sunnah, mubah, haram. Setelah itu rukun infak. Infak itu yang pertama harus ada barangnya, harus jelas barangnya. Tidak boleh barang orang lain yang kita infakkan. Itu kesimpulan kita pada hari ini. Dan selanjutnya ada ibu berikan kamu soal. Boleh kembali dulu ke tempat duduk masing-masing. Silakan dikumpulkan tugas kerja kelompoknya. Satu, di antara hikmah infak adalah A. Menimbulkan kejahatan, B. Mempertajam kesenjangan, C. Menguatkan silaturahmi, D. Mengurangi harta kekayaan. Dua, tujuan diperintahkannya infak adalah untuk A. Kemaslahatan manusia, B. Memamerkan kekayaan, C. Pemborosan kekayaan, D. Menunjukkan kesombongan. A. Kemaslahatan manusia, B. Memamerkan kekayaan, C. Pemborosan kekayaan, D. Menunjukkan kesombongan. Lanjut 3. Ketentuan waktu pemberian infak adalah A. Idul Adha, B. Kapan saja, C. Hari Jumat, D. Bulan Ramadan.
berasal dari akar kata nafkah yang artinya A. Masuk, B. Ke depan, C. Keluar, D. Ke dalam. A. Masuk, B. Ke depan, C. Keluar, D. Ke dalam. Lima, orang yang berinfak hatinya akan menjadi tenang dan A. Sedih, B. Gelisah, C. Susah, D. tentram. Enam, harta yang dimiliki manusia pada hakikatnya adalah milik A. orang tua, B. Allah, C. sendiri, D. negara. Tujuh, harta yang kita infakkan akan dilipat gandakan Allah sebanyak titik-titik kali. A. 70, B. 700, C. 100, D. 1000. Lanjut, 8. Membelanjakan harta di jalan yang diridhoi Allah adalah pengertian dari membelanjakan harta di jalan Allah yang diridhoi oleh Allah adalah pengertian dari A. zakat fitrah, B. zakat mal, C. sedekah, D. infak. Apabila orang meninggal dunia, maka terputuslah amalnya kecuali A. 3 perkara, B. 5 perkara, C. 4 perkara, D. 6 perkara. A. 3 perkara, B. 5 perkara, C. 4 perkara, D. 6 perkara. Loh. Infak kepada fakir miskin sesama muslim merupakan salah satu infak yang hukumnya A. wajib, B. haram, C. sunnah, D. tidak boleh. Sudah 10. Sudah 10 kan? Dah isian nomor 1. Mengungkit-ungkit harta yang telah diinfakkan atau disedekahkan dapat titik-titik. Mengungkit-ungkit harta yang telah diinfakkan atau disedekahkan dapat titik-titik. Selalu menafkahkan sebagian hartanya disebut titik-titik. Orang berikut ini yang merupakan sifat yang harus ada ketika bersedekah adalah sifat yang 4.
Kata infak berasal dari bahasa titik-titik. Disebutkan bahasa Arab. Ya. Terakhir, infak kepada fakir miskin sesama muslim merupakan salah satu infak yang hukumnya titik-titik. Ya, infak kepada fakir miskin sesama muslim merupakan salah satu infak yang hukumnya. Sudah, silakan dikumpulkan ke depan. Sudah, silakan dikumpulkan ke depan. Sebar jawabannya. Nah, dari hasil yang sudah kita kerjakan tadi, bahwasanya dapat kita simpulkan ya. Sebelum ibu tutup, bagaimana perasaan anak ibu setelah kita belajar mengenai infak? Nah, senang. Mungkin ibu tambahkan. Semoga dengan kita mempelajari infak, anak-anak ibu semuanya sudah harus terbiasa lagi berinfak. Jangan ketika kita berinfak kita menganggap uang kita hilang atau habis. Tapi ingatlah bahwasannya janji Allah ketika kita berinfak nanti di akhirat nanti. Nah, baiklah. Kita tutup pembelajaran kita pada hari ini dengan membacakan Alhamdulillahirabbil alamin.